agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mencabut nikmat-nikmat itu yang ada di dalam tubuh kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan, kita ucapkan kepada junjungan kita semua, kekasih kita, idola kita, pujaan hati kita, beliau baginda Muhammad, yang mana kalau bukan karena beliau kita semua hadirin wal hadirat tidak mungkin ada di muka bumi ini. Maka daripada itu jangan pernah bosan, jangan pernah kesal kita untuk bersalawat kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan hadiah di akhir sangat besar. Apa itu? Syafaat, dan insya Allah kita nanti masuk satu surga bersama beliau baginda Muhammad. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah beberapa hari ini ulun teringat dan sampai sekarang berita yang sering nyampe dan terdengar di telinga ulun, dan kemungkinan besar sampean yang ada di sini juga sering mendengar berita itu. Apa berita itu? Di tahun 2023, tahun ini akan terjadi musibah, bencana, ujian yang sangat besar. Akan terjadi resesi, krisis ekonomi, musibah di mana-mana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu semua adalah bentuk cinta dan sayang Allah terhadap hambanya. Jadi kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita kaget. Apa kata orang Banjar kaget? Takajud. Kita orang yang berilmu, jangan kita takajud. Jujur kan? Jujur kan? Belum ada bisa bahasa Banjar, bisa sedikit-sedikit. Apa tadi? Takajud lah. Jangan takajud. Kita punya ulama, kita punya tuan guru, kita punya para habaib. Minta ilmu dari mereka. Makanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian saya. Jadi ujian musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bentuk sayang Allah kepada kita. Bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ujian musibah semua apaan tuh semua? Sakitkah? Apa tuh? Garing lah. Semuaan itu kata Nabi, napa bu pak? Pak. Nah, taulah pian. Kata Nabi Muhammad itu adalah surat cinta. Loh, coba lihat. Surat cinta dari Allah untuk kita. Makanya kita harus paham, ketika dapat ujian, dengar musibah di sana, ujian di sana, kabut, kada ada hujan, air kering, kada usah takajud. Itu surat cinta bu, itu surat sayang Pak dari Allah untuk kita.
Kadang wahimi orang itu maling. Nah, masalahnya apa? Kadang paham di ilmu. Tuh. Dapat ujian, waduh, ini kena kabut ini sampai akhir tahun enak tuh, apun. Abot boleh, tapi jangan terlalu lah. Apalagi manusia wahini taulah pian, gara-gara dapat ujian musibah seperti itu sampai mereka mendustai Allah. Nauzubillah min dzalik. Untungnya kadang dijaga. Tuh. Manusia wahini itu kayak itu. Dapat ujian musibah seperti itu, nanti disabati Allah. Ya Allah, kenapa pian ya Allah memberikan ujian terus ya Allah? Kenapa sekarang jadi? Itu Allah. Hendak kita apa ya Allah? Duh, hati-hati. Ini manusia kadang berilmu kayak ini. Itu sayang Allah kepada Anda. Itu cinta Allah kepada Anda. Syukuri alhamdulillah ya Allah. Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita. Kita dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih garing. Bu, hidup di dunia ini sudah tidak pernah yang namanya luput daripada ujian musibah. Ini dunia. Ad-dunya darul mihad. Dunia ini wadahnya ujian, tempatnya ujian. Jadi kan kada usah takajub, kada usah menyambat aneh-aneh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Syukuri aja, tawakal, ikhtiar. Makanya manusia sekarang tuh kadang pandirannya macam-macam. Ya Allah, kenapa ya Allah Engkau berikan ujian musibah dulu ya Allah? Pak, Bu, sebetulnya yang perlu ditakuni itu diri dia. Kenapa Allah itu kok ngasih ujian musibah kepada kita? Jangan dia terus salahkan Allah. Naudzubillah min dzalik. Salahkan diri seorang. Ada apa dalam diri sampean ini? Maksiat apa yang Anda lakukan? Salat zuhur ditinggal. Salat subuh jam 11. Itu semua yang menyebabkan Allah menurunkan bala, musibah dan ujiannya. Kadang usah terus kita kena musibah ujian, ya Allah, kenapa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Flashback kembali kepada diri kita. Diri kita yang nggak benar. Maka daripada itu, di dunia ini tempatnya ujian musibah. Kada usah terkajut kan sudah. Nah, jar ulama apa Bu, Pak? Jar ulama, taulah pian. Manusia kalau hidup di dunia nggak mau musibah, nggak mau ujian, itu sama ngarannya seperti apa kata para ulama? Seperti orang yang hendak berkunjung. Tahu berkunjung? Apa berkunjung? Bercabur. Sama aja kalau berkunjung bercabur, cuman kada hendak bajunya basah, badannya kada hendak basah. Kan aneh. Manusia mau mandi, cuman badannya nggak mau basah. Loh, itu sama seperti Anda di dunia. Kalau sudah hidup di dunia, harus siap dengan namanya ujian musibah. Tuh. Sudah. Ayo, ujian apapun, musibah apapun kita syukuri. Bu, taulah pian ada pernah garing gigi kah? Sakit gigi. Bu, kenapa jangan sama ibu tuh? Bu, masih hidup kan? Bu, jangan semua. Bu, masih hidup kan? Jangan Bu. Nah dia, Bu. Mana suaranya? Ambihan kah? Ambihan lo. Ini lawas dah. Ambihan dah. Bu. Nah kayak itu di kiawat itu ngalibana. La ilaha illallah.
Nggih, mudah-mudahan Tian sehat semua anggota. Amin. Bu, Tian sualah sakit gigi. Sakit kah? Kalau sakit gigi itu sakit banan lah. Kadang kamuring. Bu, sakit gigi itu ujian dari Allah. Karena Allah sayang lawan dia yang dikasih sakit gigi. Tuh. Syukuri Bu, alhamdulillah ya Allah. Kayak itu. Adalah orang sini dikasih sakit gigi, alhamdulillah, nikmatnya ya Allah, nikmat alhamdulillah adalah. Pada ada. Nah, Bu, ulama bahari, orang-orang soleh bahari, tahulah ya, kalau sudah dapat ujian sakit seperti itu, apapun sakitnya, sakit gigi, apakah, disyukuri, alhamdulillah ya Allah, ini nikmat benar ya Allah. Karena sidin-sidin itu tahu di ilmu. Itu sayang Allah kepada Anda. Makanya Anda dikasih sakit gigi, kolesterol, apa pulang, asam aurat. Apa tuh asam aurat? Asam urat bukan maksudnya. Asam aurat. Nggih. Tuh, itu semua sakit itu musibah ujian dari Allah. Syukuri. Yang tahu Fir'aun lah. Tahu. Tahu Fir'aun. Tahu Pak? Pada datang ke Fir'aun Pak. Fir'aun gak datang. Gak datang kenal Fir'aun. Pak, Bu, Fir'aun itu mulai lahir sampai dia mati kada pernah ada suah sakit. Jujur ada. Sehat walafiat kuat sampai dia mengaku Tuhan. Tuh. Loh, kenapa Habib Fir'aun tidak pernah dikasih sakit sama Allah? Karena Allah gak sayang sama Fir'aun. Tuh. Ini daerah Pangarannya. Betul? Beruntung Jaya. Nah, insya Allah orang-orang beruntung Jaya ini insya Allah semuanya pernah garing. Jujur. Ada anak agak pernah garing, mana orangnya? Coba suruh berdiri sini Pak, dasar contoh satu adalah. Ada. Semua orang, khususnya orang beruntung Jaya disayang dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikasih sakit, dikasih sama Allah garing. Kalau ada mungkin dia masih di sana kawan Fir'aun. Fir'aun kan suah dari tuh. Jadi sudah kita terima itu semua. Kita terima ujian, sakit apapun itu, musibah apapun, kita terima, kita syukuri karena itu semua takdir Allah untuk kita. Tanda cinta dan sayang Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah cinta dan sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hiburan. Loh, kok bisa hiburan? Iya, hiburan buat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap datang bulan Maulid, banyak umat Nabi itu yang mengekspresikan cinta dan rindunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan acara-acara seperti ini. Berkumpulan, bersolawatan, ada yang memberi nasihat. Itu. Cuma cara mereka orang-orang khususnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang itu untuk mengekspresikan cinta rindunya dengan bulan Maulid Nabi khususnya itu beda-beda Pak, beda-beda, macam-macam. Beruntung Jaya kalau mengadakan Maulid, nah kayak ini sudah buah. Loh, ini tanda sayang ini semua. Ini kesan Nabi ini semua. Itu nanti dibungkus itu apa? Nasi lah. Iya. Loh, jarang-jarang dia Maulid dikasih nasi. Di tempat belum ada suah. Buah aja atau roti. Jujuran, nah nasi. Subhanallah. Ini adalah bentuk cinta Anda, rindu Anda dengan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Makanya dianjurkan di bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini anjuran dari Allah. Kita dianjurkan untuk gembira dan senang di dalam masuknya bulan Maulid. Jadi kada boleh masuk bulan Maulid Nabi itu kada himu, kada boleh. Harus semua himu, gembira, senang. Ada bu pak daerah penduduk ada. Taulah pian 4 hal yang bisa mengangkat seseorang, yang bisa mengangkat derajat seseorang dekat di sisi Allah meskipun ilmunya sedikit. Mondok kada, pengajian mungkin sebulan sekali, dibilang ilmunya banyak kada. Cuman pak, jar para ulama, kalau pian bisa pegang 4 ini, meskipun ilmu pian kada banyak, diangkat derajat pian dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hilmu. Napa itu, Beb? Al-hilmu, sabar, kada penyarikan. Pak, kada penyarikan. Kada boleh. Lakian itu penyarikan kada boleh. Sabar. Lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah yang namanya terpancing emosinya. La yastafizzuhul ghadab. Tidak pernah Nabi itu terpancing emosinya. Sabar Nabi itu. Nah, pian harus meniru Nabi. Sabar. Kalau ingin diangkat derajat oleh Allah, kada usah sarik-sarik. Senyum aja. Dimamahi orang, senyum. Disariki orang, senyum. Sabar, jangan terpancing emosi. Kalau derajat pian ingin naik. Ulun pernah berkisah sedikit. Pernah ulun ini diundang di daerah tahun 2000 berapa ya? 2021 diundang maulid kayak ini di Kandangan. Itu perdana ulun ke Kalimantan tuh. Himung Kalimantan kayak apa? Oh, himung. Kalau dia mengeluarkan duit dasar masjid, dasar musola, dasar majelis, apakah itu harus ikhlas lah? Jangan terpaksa. Jangan. Ikhlas ikhlas benar. Berapa nanti yang masuk akan 2.000. Nyata ikhlas. Ini Robik pulang duitnya 2.000. Ini rumah Allah. Ya, ayo kita jaga, ayo kita bangun, dan jangan lupa yang paling penting, kita makmurkan. Jangan bangunannya bagus, AC dalamnya marmer, cuman kada makmur. Apa maksudnya makmur? Ayo, dasar pengajian, dasar majelis ini harus hidup dengan itu semua, dengan zikir, dengan sholawat, karena ini dibangun untuk itu semua. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bangun, gotong royong, entah itu dengan tenaga, entah itu dengan harta. Ayo kita bangun rumah Allah ini. Mudah-mudahan dia diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah, yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dari sini, dosa-dosa yang dihanguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ayo bersolawatan bareng sebelum doa. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin